Saudara-saudara sekalian, banyak di antara kita biasanya mengambil perbandingan kehidupan seseorang yang mengejar akhiratnya, dia perbandingkan dengan kehidupan dunianya. Demikian pula orang yang mengejar dunianya, dia perbandingkan dengan kehidupan akhiratnya. Maksudnya saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi banyak perbincangan atau banyak disoroti oleh orang-orang yang belum paham makna dan arti kehidupan kita di dunia. Karena banyak sering diucapkan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita bahwa ada kalanya seseorang itu begitu bagus amal perbuatannya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, namun kehidupan dunianya cenderung berada di bawah. Biasanya kehidupannya pas-pasan, bahkan pekerjaan dan penghasilannya sangat sedikit. Dan ada kalanya juga orang-orang yang ibadahnya tidak ada atau kurang, akhlaknya kurang bagus, sombong dan sebagainya. Namun kehidupannya begitu baik, penghasilannya banyak, besar, mempunyai kendaraan mewah, rumah mewah, keluarga yang besar, perkebunan yang luas, perusahaan yang banyak. Inilah saudara-saudara sekalian, banyak yang menjadi sorotan di tengah-tengah kita. Namun kenapa demikian saudara-saudara sekalian? Karena kita memandangnya dari sudut di mana kita cenderung hati kita tertuju ke sana. Orang-orang yang memandangnya kehidupan yang dia ada dalam hatinya, yang dia begitu angan-angankan atau dia dambakan kehidupan dunia, maka memandang ke dunia ini, hidup di dunia dengan sudut bagaimana dia memperoleh keduniaan. Dan adapun orang-orang yang memandang kehidupan dunia ini adalah sebagai ladang atau tempat kita mencari amal, maka dia akan memandang kehidupan ini bagaimana dia mendamba-dambakan, mengusahakan untuk kebahagiaan akhiratnya. Padahal kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian, apabila kita memandang kehidupan di dunia ini, maka Allah Maha Adil. Orang yang beriman banyak yang juga kaya, ada juga yang miskin. Artinya diberi kesehatan, ada juga yang sakit. Artinya semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya, orang beriman banyak juga yang memiliki kedudukan yang tinggi, dan banyak pula yang pekerjaannya atau jabatannya biasa-biasa saja. Demikian pula saudara-saudara sekalian, orang-orang yang tidak beriman banyak juga yang memiliki kedudukan tinggi, harta yang berlimpah. Namun banyak juga di antara mereka yang kehidupannya pas-pasan, sakit-sakitan, banyak juga yang sehat. Jadi apabila kita mengambil perbandingan begitu, kalau kita mau berpikir secara jernih, kita sama sekali tidak bisa mengambil kehidupan ini sebagai perbandingan kita untuk kehidupan akhirat. Namun yang perlu kita baris bawahi saudara-saudara sekalian bahwa memang beda antara orang yang mementingkan kehidupan dunia dengan orang-orang yang mementingkan kehidupan akhirat. Orang yang mementingkan kehidupan dunia sudah barang tentu dunia ini adalah surga mereka. Mengapa dikatakan dunia ini adalah surga mereka, saudara-saudara sekalian? Karena mereka tidak diikat oleh aturan, tidak diikat oleh perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bebas berlaku apa saja, dan inilah surga yang sebenarnya
di dunia. Orang berbuat apa saja, mau berzina, mau berjudi, mau merampok, mau memakan riba, semuanya bebas. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Begitu juga saudara-saudara sekalian, orang-orang yang mementingkan kehidupan akhiratnya tentu mereka menjadikan dunia ini sebagai neraka karena diikat oleh aturan-aturan, diikat oleh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin melakukan pelanggaran, kita tidak boleh melakukannya karena ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan semampu kita, sekuat tenaga kita. Karena apabila tidak, kita tidak akan mungkin mendapatkan kepuasan di hari akhirat kelak. Jadi saudara-saudara sekalian, sangatlah beda apabila kita memiliki dasar atau sudut pandang kita masing-masing. Tergantung dari niat kita, apakah kita inginkan dunia, apakah kita inginkan akhirat. Namun itu tadi saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat kehidupan dunia ini kita jadikan perbandingan akhirat, maka sama sekali tidak masuk akal karena orang kafir banyak yang kaya, banyak yang miskin, banyak yang sehat, banyak juga yang sakit, banyak berpangkat, banyak juga yang biasa-biasa saja. Demikian pula saudara-saudara sekalian, orang-orang yang mementingkan kehidupan akhiratnya, orang-orang beriman, banyak pula yang berpangkat, banyak yang menjadi raja, sultan, banyak juga yang kehidupannya biasa-biasa saja, dan ada juga yang sehat, ada yang sakit. Jadi tidak menjadi hal yang bisa kita perbandingkan. Yang bisa kita perbandingkan adalah mereka yang menuntut dunia, maka dia bebas di dunia, sedangkan orang yang menuntut kehidupan akhirat, maka dia akan diikat oleh hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara-saudara sekalian, perbincangan kita atau kajian kita hari ini tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan kita semangat, kekuatan bahwa dunia ini adalah ladang atau tempat kita mencari kehidupan akhirat kita kelak nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan syaitan dan memasukkan kita ke dalam jamaah hamba-hambanya, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.